Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, jamaah yang hadir semuanya insyaallah dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Bil khusus guru-guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ja'far, Ustaz Abdul Hamid, Ustaz Habibi, Bapak Haji Basroin, Ustaz Tohir, dan pengurus Masjid Tohiro Payakun, ya, Baitul Abidin Tohiro Payakun. Siang ini, pagi ini kita langsung lanjutkan kajian kitab Al-Fatwa sampai pada kalimat Al-Mufti. Di situ halaman berapa? 14. Ya. Saya soalnya pakai cetakan terbaru halaman 5. Ya. Enggak apa-apa, itu sih isinya sama, cuman beda. Ada sambutan. Kalau saya sekarang kitab kuning, itu kan masih putih ya. Cetakan terbaru, kertasnya kuning. Karena katanya udah protes, ini kitab kuning kok warnanya putih. Ayah waya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mufti, maka seorang mufti itu ka khalifatin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia seperti pengganti bagi para nabi sallallahu alaihi wasallam atau bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi adai wadhifatil bayan, dalam hal ya menjelaskan atau tugas melaksanakan penjelasan hukum. Zaman sahabat dulu orang nanya hukum, Nabi yang jawab. Zaman sekarang penggantinya ya mufti dan ulama. Wal irsyadi lil ummah, dan juga dalam halnya memberikan petunjuk bagi umat al-Islamiyah allati tatawwarat, yang terus berkembang, bihim kepada mereka, at-tahaddiyat al-katsirah, tantangan-tantangan yang banyak. Cuman sekarang malah masalahnya malah macam-macam. Saya sendiri kadang-kadang nggak ngikutin atu-atu, udah nanya macam-macam. Kemarin saya ditanya bagaimana ada fenomena anak muda ikoyan. Waduh, saya nggak paham ikoyan. Paham nggak Pak Haji? Ya, nggak paham. Iya, kita udah berarti zaman dulu itu generasi milenial itu. Ikoyan itu modelnya katanya dia ngasih gift, hadiah, gitu kan? Tapi kemudian dia sendiri nanti akan mendapatkan sesuatu. Itu udah zamannya udah pakai generasi digital gitu, kayak misalnya live streaming gitu. Nggak paham dah kalau kita itu. Dia kayak dia begini, kalau ada orang ikut ngaji saya di Facebook itu live streaming ya, atau di Shopee, yang ngaji dikasih poin, yang ngaji dikasih poin, dikasih hadiah. Wah, macam-macam aja. Zaman sekarang karuan Bitcoin mah ya, pernah dengar Bitcoin mah ya. Ini ada lagi, aduh. Fi kafatil majalatil ilmiyah, yang perkembangan problematika umat ini sekarang terlihat dalam seluruh al-majalat. Al-majalat itu maknanya berbagai macam, istilahnya medan itu, medan wilayah ilmu, wasaqafiyat, dan juga budaya, wal ijtimaiyah, dan juga sosial, wal iktisadiyah, dan ekonomi. Pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu sekarang udah hampir di seluruh berbagai macam, istilahnya berbagai macam sudut wilayah kehidupan ada. Yang nanya bab ekonomi, yang nanya bab sosial masyarakat, yang nanya bab budaya.
budaya banyak ya kan. Kemudian wasiyasiyah juga kadang-kadang pertanyaan itu juga terkait masalah politik. Ya. Wallati lam takun mawjudatan min qablu, yang zaman dulu belum pernah ada, sekarang ada. Walaysa laha mathilun, dan dulu belum pernah ada contoh yang sama. Fima tadammanathu kutubul fiqhi, yang terkandung oleh kitab-kitab fikih. Wal mufti fi hadhihi al-hala la budda ay yakuna faqihan nafsi. Dalam kondisi semacam ini, seorang mufti mau tidak mau dia haruslah menjadi orang yang pandai, ngerti, cerdas fi qiraatil waqi'i, dalam membaca fenomena yang terjadi saat ini. Saya pribadi kalau ditanya sesuatu yang saya belum tahu, saya bilang tar dulu, saya belum tahu, saya pelajari dulu. Ada main saham, ada main forex gitu. Saya bilang main forex, gue dulu main korek gitu. Ini main apa namanya? Forex. Tahu nggak forex? Pernah dengar nggak forex? Ada. Hah? Hah? Ada forex. Apa ya? Sama saham juga. Iya, saham juga kan? Forex. Volutasi kan? Ya. Saudara-saudara, wa ahwalis sailin, selain dia juga harus membahas atau membaca, seorang mufti harus pandai membaca kondisi terkini, dia juga harus pandai membaca orang yang bertanya. Dia nanya ini buat apa sih? Kadang-kadang soalnya ada orang nanya masalahnya gampang begitu, tapi itu pertanyaannya untuk mendukung dirinya, bahaya. Ada beberapa penanya, Pak Ustadz, Pak Mufti, Pak Kiai, kawin lagi tuh kan boleh ya dalam syariat Islam? Ya boleh, emang siapa bilang nggak boleh? Gue dalil sama dia gitu. Dipakai apa namanya? Dalil. Nah, makanya seorang mufti kalau ada yang nanya begitu, katanya Pak kawin lagi nikah lebih dari satu itu nggak boleh. Bukannya boleh Pak Ustadz? Ya boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Gue dalil sama dia. Paham nggak kira-kira? Nah, tapi kalau mufti yang cerdas, ada orang ngomong begitu, dia nggak langsung jawab. Emang yang mau kawin lagi siapa? Gitu loh. Tujuannya apa? Ya, kalau kawin lagi hanya untuk menyakiti hati istrinya, menyakiti anak-anaknya, ya dosa. Betul nggak? Ada orang kan kadang-kadang cuma mikir nafsu. Dia kawin lagi karena apa namanya? Nafsu. Habis gitu, begitu dia habis kawin lagi, Masya Allah, anaknya nggak mau sekolah. Ditanya sama emaknya, lu kenapa nggak sekolah? Malu mak, diledekin sama teman-teman. Bapak lu kawin lagi ya, bapak lu kawin lagi ya. Tuh, korban kan. Istrinya juga malu ke pengajian, nggak pernah datang lagi ke ukhuwah. Nggak tahunya kenapa cah, malu diledekin orang, lakinya kawin lagi, lakinya kawin lagi gitu. Nah, makanya mufti kalau ada orang nanya begitu harus hati-hati, jangan main bilang boleh gitu. Ya, biar lihat gitu ya. Wal muta'ammilu fi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam yajidu annahu kana yuraqi al-waqi fi ma yus'alu anhu mimma yu'akkidu anna muraqatal waqi indal ifta'i syartun min syurutil ijtihadi. Ya. Orang yang merenung tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan tahu bahwa Nabi Muhammad itu setiap menjawab pertanyaan itu pasti memperhatikan betul kondisi orang yang bertanya, nggak main dijawab. Walaupun pertanyaannya sama, jawabannya bisa lain-lain, karena memang problemnya lain-lain. Problem orang itu atau kondisi yang melingkupinya lain-lain.
Az-dzuruf wal awdha' allati ahatat bihi mukhtalifah. Nah, contohnya begini. Nabi didatengin itu di syarat di kitab baru, saya kasih tambahan di kitab baru mah di bawah ini, di situ nggak ada kitab lama. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak ada saya jelasin. Nabi ditanya orang, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Kata Nabi, iman billah. Terus apa lagi ya Rasul? Jihad. Apalagi ya Rasul? Haji mabrur. Ada orang nanya, ini riwayat Abu Hurairah. Datang lagi orang nanya, sama Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan. Nanyanya sama, ya Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Kali ini Nabi jawab, sholat pada waktunya. Apalagi ya Rasul? Birrul walidain. Apalagi ya Rasul? Jihad. Lah, pertanyaannya sama, kok lain-lain. Pertama iman, terus jihad, kemudian haji mabrur. Yang sekarang jawabannya berbakti sama orang tua, sholat pada waktunya. Lah, boleh jadi walaupun pertanyaannya sama, apa amalan yang paling bagus buat saya? Ya Nabi melihat bahwa orang ini yang paling afdal buat dia jihad, perang. Kalau yang ini bagusnya birrul walidain karena emak bapaknya masih hidup, gitu loh ya kan. Kalau yang ini bagusnya sholat pada waktunya. Mungkin orang ini kelihatan sholatnya males-malesan, kan gitu kan? Nah iya, lain-lain. Sama kayak kiai ditanya, ya Kiai, kalau saya mau mondokin anak bagusnya di mana? Ya bisa lain-lain jawabannya. Kan mungkin kiai melihat latar belakang ekonomi orang ini. Kalau dia orang kaya ditaruh pondok rombeng belum tentu betah, kan gitu kan? Nah, kamu mah di sini aja pondoknya anaknya. Kalau ditaruh di pondok rombeng, kalau kata orang Kulon dulu istilahnya pondok rombeng, nggak betah ntar anaknya. Wah pondok kok kayak begini gitu kan ya? Sebaliknya kalau dia ekonominya rada kurang, taruh di pondok modern yang bagus, ya bukan nggak betah anaknya, yang nggak betah bapaknya ngongkosinnya. Jadi kalau tadi yang nggak betah anaknya, yang ini yang nggak betah siapa? Bapak emaknya. Ya, walaupun ada kiai-kiai yang bilang, kalau ada santri mondok di tempat saya, insya Allah anaknya yang mondok nggak bayar. Anak mondok di tempat saya santri nggak bayar, yang bayar bapaknya. Santrinya sih nggak bayar. Nah itu contoh. Jadi mufti itu mirip kayak kiai ditanya sama jamaahnya mondokin anaknya di mana gitu kira-kira. Kan dilihat kan latar belakang ekonominya. Lah mufti sama begitu, Nabi sama, pertanyaannya sama. Apa amal yang paling afdal? Dilihat orangnya lain-lain. Bagi anak muda amal yang afdal kerja, cari ilmu, kan begitu kan? Kalau misalnya yang nanya orang tua, amal yang paling afdal, udah tua suruh kerja udah nggak kuat, orang sudah pensiun gitu katanya gitu. Dagang berhenti, kerja udah berhenti kan gitu kan? Ya yang paling afdal buat orang tua sila, megang tasbih gitu kan ya. Majelis taklim begini gitu. Jadi lain orang. Mufti begitulah kira-kira kalau jawab orang itu. Jangan diseragamin orang lain-lain. Ini saya cerita tapi rahasia ya, jangan ngomong-ngomong ini. Ya. Waktu kemarin PPKM itu ada pejabat pemerintah di tingkat provinsi maupun kota nanya saya tentang masjid ditutup. Ya bilang gak apa-apa kalau memang masyarakat setuju sih. Saya bilang gitu. Tapi juga kata saya kalau ada orang ke masjid sholat atau tetap bikin jumatan, jangan dilarang. Kenapa? Ya karena wilayah itu lain-lain. Kalau wilayahnya kayaknya daerah komplek DKI, rumahnya gede-gede, dia mah suruh di rumah aja betah, rumahnya gede, betul nggak? Rumahnya gede, halamannya luas, punya piaraan, ya nggak? Ada burung apa yang bunyinya enak itu namanya?
ah? Ya, burung yang mahal. Ya, yang buntutnya panjang apa itu namanya? Murai, wah ya murai. Di dalam rumahnya punya akuarium, ada ikan yang bagus, ikan apa namanya? Ikan sepat. Arwana. Dia udah gitu dia PNS lagi ya enggak? Pejabat lagi. Suruh gajinya gede. Makanya dulu kan ada guyonan. Apa namanya? Kami umumkan ini kira-kira PPKM diperpanjang apa enggak? Itu ada orang Pekalongan tuh bikin apa namanya rekaman. Monggo kulon derek mawon atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu saya dikirim teman saya orang Pekalongan. Nah terus kami mah taat sama Allah, taat sama pemimpin. Terus ya kalau mau diperpanjang sampai kapan? Monggo sampai kiamat gitu, monggo. Kalau mau diperpanjang silakan, sampai kiamat ya nggak apa-apa. Wong saya PNS kata dia begitu. Gak enak ujungnya dia bilang. Orang saya PNS, beras sudah dicukupi, minyak sudah dicukupi kata. Saudara-saudara, buat orang-orang tertentu, kalau dia suruh di rumah aja, kerja di rumah enak-enak aja dia. Nah orang yang lain tuh kerja di rumah, kalau keluar nggak makan, betul nggak kira-kira? Itu satu. Kedua sholat. Buat orang yang tinggal di komplek yang luas-luas, ya dia mau sholat di rumah enak aja tuh, rumahnya gede. Kata saya sama pejabat tersebut, situ kalau main ke kampung saya di Priok, gimana orang kok dilarang mau ke masjid? Mau ke masjid itu hiburan buat dia. Kok gitu Pak? Lah rumahnya sumpok. 1 petak, 2 petak, anaknya 3, lalu sembahyang di situ ubah, ya tambah sakit dia di situ kata saya. Betul nggak kira-kira? Betul. Dan makanya saya tahu ini yang ngaji ukhuwah begitu diumumin dibuka, gembira. Dibuat dia nih ngaji ukhuwah hiburan Pak Basroni, makanya jangan lama-lama nutupnya. Hiburan ini betul nggak kira-kira? Oh, Masya Allah ngaji ketemu teman hiburan. Ya gitu. Ya mufti harus begitu saya bilang. Nah, ya walaupun ada aturan secara umum nggak apa-apa. Aturan umum sih silakan, tapi nanti pada praktek dia nggak boleh kaku, nggak boleh apa namanya kaku. Ya kita saling hormat aja. Saya di majelis saya bilang, Kiai bagaimana kalau libur? Nggak apa-apa, saya sih gitu aja. Ya, walaupun saya bukan PNS. Katanya, Kiai kalau di sini tetap ngaji, oke, gitu aja. Saya mau nggak pakai ribut. Kenapa? Ya memang kan namanya pengurus masjid kan punya sudut pandang sendiri. Fa ahlul qaryati a'rafu bi qaryatiha kama ahlul masjid a'rafu bi masjidih. Penduduk satu kampung itu lebih tahu tentang kampungnya, sebagaimana penduduk atau pengurus masjid lebih tahu tentang kondisi jamaahnya. Gitu aja kalau saya. Ya nggak usah dipikir pusing-pusing lah ya. BPKM yang nulis ya enggak. Nah, nggak bisa keluar nulis. Saya alhamdulillah udah selesai 2 kitab. Yang satu tentang Imam Syafi'i udah selesai dicetak kecil ya. Saya cetak kecil. Nah ini yang lagi saya tulis lagi Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah, ini Syekh Nawawi Al-Bantani saya tulis. Kakek saya itu adik bungsunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi anak pertama, kakek saya anak ke-7. Kakek saya namanya Abdullah. Ya. Syekh Nawawi anak pertama namanya Muhammad Nawawi bin Umar. Nomor 2 namanya Ahmad Syihab bin Umar. Nomor 3 namanya Tamim bin Umar. Nomor 4 namanya
Sa'id bin Umar. Nomor 5 namanya Saqilah bin Umar. Nomor 6 namanya Sahriyah bin Umar. Nomor 7 kakek saya namanya Abdullah bin Umar. Ntar Abdullah bin Umar kakek saya punya anak namanya Kiai Marzuki, Syekh Marzuki. Syekh Marzuki punya anak namanya Syekh Abdul Matin. Kuburannya di Bogor, kota Bogor, Palis. Di Palis Bogor, di Bogor, kota Bogor, bukan Paris, bukan Palis, apa namanya? Paris Bogor, dekat Pondok Nah, itu Masya Allah ya, karena gara pandemi nulis. Kalau nggak pandemi mungkin sibuk ya, ada hikmah. Tapi saya itu baru dapat 30 halaman nulis ya, Syekh Nawawi. Saya menceritakan beliau dari cerita kakek-kakek saya tulis bahasa Arab karena belum ada yang nulis pakai bahasa Arab. Ada yang nulis malah orang Belanda, namanya Snop Hogronya ya. Pernah dengar dulu ya? The Van der Plas, ada namanya Snop Hog. Dia nulis karena dia waktu itu ke Mekah pada tahun 1884 1885, setahun di Mekah. Dia tulis khusus tentang orang Jawa di sono. Hampir ada kali 40 halaman dia tulis orang Indonesia yang di sono, yang dari Sumba, yang dari Aceh, yang dari mana. Dulu semua tuh ya disebutnya Jawa. Sumba juga disebutnya Jawa. Bima disebutnya dulu kalau di Mekah Jawa, ahlu Jawa. Aceh juga Jawa. Thailand disebutnya Jawa. Apalagi Jawa gitu. Jadi kalau presidennya orang Jawa, lu jangan sewot. Emang Jawa dari dulu udah apa namanya? Terkenal. Jadi hebat tuh Jawa itu. Orang Arab itu nggak tahu dulu, taunya Jawa katanya. Di Mesir itu orang Mesir tahun 1820-an, 40-an taunya Jawa. Orang Indonesia yang belajar di Mesir pertama yang tercatat namanya Syekh Abdul Manan di Ponorogo, Termas. Kakeknya Syekh Mahfud Termas. Syekh Abdul Manan di Ponorogo, muridnya Kiai Hasan Besari. Ya, Kiai Hasan Besari itu gurunya Syekh Abdul Manan, juga gurunya Pangeran Diponegoro. Kiai Hasan Besari kuburannya di Ponorogo. Kiai Hasan Besari, saudara-saudara, itu kakek neneknya pendiri pondok apa sekarang Ponorogo namanya? Modern itu. Di sono di Mesir namanya Riwak Jawi. Riwak itu kalau kata kita kobong. Kata orang Pulau apa namanya? Kobong, kamarnya orang Jawa. Jawa. Yang nulis malah orang Belanda itu. Luar biasa. Senop Hogronya. Dia bisa nyeritain Imam Nawawi itu, Syekh Nawawi orangnya kecil. Orangnya kecil. Kalau ngomong bahasa Arabnya nggak begitu bagus fasihnya. Kalau fasih pasian adeknya namanya Tamim itu. Tapi kalau nulis kitab toh nggak ada yang meragukan. Cuman karena Syekh Nawawi itu orangnya kecil, udah gitu cara berpakaiannya biasa. Ya, wal arabu alladzi la ya'rifu alladzina la ya'rifuna. Orang Arab yang nggak kenal Syekh Nawawi, rubama la yubali bihi, kata Senop Hogronya. Seringkali nggak peduli sama Syekh Nawawi, wala yahtarimuhu, dan tidak menghormatinya. Ya karena nggak tahu. Walhal annahu muallif, padahal kalau yang tahu ini adalah muallif, pengarang kitab ya, lil arba'ina kutuban, ya, lebih dari 40 kitab yang terkenal. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya tulis, saudara-saudara, saya bilang saya tulis dalam bahasa Arab, lalu saya bikin syairnya. Syairnya udah jadi. Bada'tu bil hamdi 'alal ilahi ma'as salati lin nabi wa ma'as salatu lin nabi wa alihi wa man
muttabi' li sunnatin wa sahbihi wa fazaman faqahahu fi dinihi. Gitu ya. Fa innahu la khaira fil karamati ma'syara fil wirathatin nubuwati wa yarfa'u Allahu makanal ulama li amri ummatin mahamal anbiya wa mutafanninun minal ulumi qal wa mutafakkinun laha fadlun wadal wa min kibari ulama iljawi, kata saya begitu, di antara ulama Jawa yang paling besar ya Al-Bantaniyu Al-Bantaniyu Tsummal Andunisi adalah ulama yang datang dari Banten, Indonesia. At-Tanariyul ardi tsummas sawi, gitu ya. Ya, yang dia berasal dari Tanara yang tanahnya keras. Al-Bantaniyu Tsummal Andunisi Syekhul Hijazi Samahul Unasi, dipanggilnya Syekhul Hijaz. Muridnya banyak, Syekh Nawawi saya sebut, Syekh Mahfud Termas, Syekh Khalil Bangkalan, At-Tarmasi wal Khalilu dzul athar wa asnawiyun man bihi jullu tabar. Ada Syekh Mahfud Termas, ada Syekh Khalil Bangkalan, ada Syekh Asnawi yang terkenal. Dari mana Syekh Asnawi? Kata saya, min caringina wa minal kudusi. Satu dari Caringin, satu dari Kudus. Abdus Sattari Sahibud Durusi. Ada lagi muridnya namanya Syekh Abdus Sattar dari India yang banyak mengajar. Ada lagi yang bikin madrasah, muridnya Syekh Nawawi, bikin pondok. Ya. Wa minhum man assasal madrasata, yang pulang bikin pondok, kayak Syekh Soleh Darat Semarang. Ya, bikin pondok. Wa harakal kifaha wal hurriyata. Ada yang pulang bikin perlawanan sama Belanda, kayak di Kulon namanya Syekh Wasit Cilegon, kakeknya Ki Samun Cilegon, pahlawan nasional, bikin perang lawan Belanda. Perangnya namanya Geger Banten tahun 1887-88, buka tuh sejarah. Ya, Syekh Arsyad Towil, Syekh Arsyad Qosir, Syekh yang lain, tuh Bagus Ismail, banyak lah. Itu yang bikin gerakan kemerdekaan. Ada yang bikin organisasi Islam, NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyatun bidahlanan tasyar wa nahdhatun bihasyimin qadistahar. Muhammadiyah didirikan oleh siapa? Dahlana, bidahlana, ini ke Ahmad Dahlan. Wa nahdhatun, sementara Nahdlatul Ulama bihasyimin didirikan oleh siapa? Hasyim Asy'ari qadistahar. Wah, asik. Oh iya, oh ini syair lagu dikarang sendiri, dialam sendiri, dibaca sendiri. Sekarang orang belum butuh, tapi sama kayak Snow Hogronya dulu, saya berterima kasih kepada dia. Kalau nggak ada dia, saya nggak ngerti Syekh Nawawi badannya kecil. Dia cerita Syekh Nawawi badannya kecil. Saya nggak ngerti kalau Syekh Nawawi orangnya zuhud tawadu, begitu alimnya, begitu umur udah 70 tahun udah ngarang tafsir Marah Labid, beliau nggak mau ngajar di Masjidil Haram lagi, ngajarnya di rumah aja. Padahal dulu awal-awal masih muda, umur 40, begitu ngajarnya di Masjidil Haram. Dulu kan orang kalau udah ngajar di Masjidil Haram terkenal ya. Tapi muridnya Syekh Nawawi ngajar di Masjidil Haram semua. Senok Hogronya tanya sama Syekh Nawawi, kenapa kok nggak ngajar di Masjidil Haram, ngajarnya di rumah, di Syib Ali nama kampungnya. Padahal orang-orang yang ngajar di masjid aqallu ilman, kalau ilmu menjauh sama Syekh Nawawi. Beliau tawadu, biarin.
Orang kalau udah ngajar di Masjidil Haram pasti udah dianggap pintar. Beliau nggak pernah nyela, biarin aja. Nggak kayak kita harus ustadz ngajar diomongin, nah gue tahu ilmunya kan. Sebenarnya nggak pinter nggak apa itu, ngajar. Nah beliau begitu alimnya, ada orang ngajarnya. Nah tapi orang yang ngajar dia harus tahu diri, harus belajar lagi ngaji kitab, apalagi dia ngaji kitab ya, dia harus belajar sama yang lebih alim, sungguh-sungguh sampai pintar. Nah saudara-saudara, itu Syekh Nawawi. Saya maka merenung, iya ya, kita itu nggak boleh mencela, membenci ciptaan Allah. Itu yang namanya Snobhogronya kafir katanya, mustasyrik Holanda, orientalis Belanda. Dia ke Mekah masuk Islam, sunat segala dia. Ngomongnya pinter, bahasa Arabnya kalah kalau jamaah ukhuwah mah bahasa Arabnya sama dia. Makanya waktu ke Indonesia diambil mantu sama penghulu Garut, penghulu Bandung, karena dia lihat, wih ada Arab putih gitu kan, orang Belanda. Saya pernah ziarah ke kuburannya di Leiden sana. Saya ke sana. Oh ini namanya Snobhogronya yang nulis engkong saya. Saya bilang gitu. Saya foto di situ. Cuman 4 tahun lalu saya ke Belanda, saya belum mikir nulis. Gara-gara PPKM diperpanjang itu alhamdulillah saya nulis. Nah itulah orang nggak boleh kemudian membenci seseorang hanya karena kekafirannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan makhluk pasti ada hikmahnya, kan begitu kan? Nah, salah satu hikmahnya Allah ciptakan orang seperti Snobhogronya, yaitu buat nolong saya nulis tentang biografi Syekh Nawawi dalam bahasa Arab. Kalau yang nulis bahasa Indonesia banyak kali, nah, sengaja saya nulis pakai bahasa Arab supaya dibaca sama orang Arab gitu. Nah, sengaja saya. Kalau sama orang Indonesia mah saya ceritain aja dah terjemahnya gitu ya. Ini supaya dibaca orang Arab. Kalau orang Indonesia ada ulama besar namanya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantan. Gitu ya. Wa dzalika li ikhtilafi ahwalis sa'ilin fa huwa yujibu kulla sa'ilin bima yunasibu halahu. Maka Nabi itu menjawab satu soal. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu 'anis su'alil wahid bi ajwibatin mukhtalifah. Wa dzalika li ikhtilafi ahwalis sa'ilin fa huwa yujibu kulla sa'il bima yunasibu halahu. Nabi itu menjawab satu pertanyaan dengan berbagai macam jawaban. Yang mana soalnya lain-lain. Beliau menjawab sesuai kondisi orang yang bertanya. Waqad tadafaratil ladillah minas sunnah ala mura'ati wujubihi wallahu a'lam bissawab. Saya mesin dulu ya, capek banget ya. Ngaji tadi nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.